Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional. Apa itu pertidaksamaan rasional? Nah, di sini ada pertidaksamaan dan rasional, yaitu pertidaksamaan yang memuat bilangan-bilangan rasional atau bilangan yang berbentuk pecahan. Oke, kita langsung masuk ke bentuk umumnya. Oke, ini ada 4 bentuk umum. Nah, bisa kita lihat di sini. Yang pertama, fx per gx kurang dari 0. Yang kedua, fx per gx kurang dari sama dengan 0. Yang ketiga, fx per gx lebih dari 0. Dan yang keempat, fx per gx lebih dari sama dengan 0. Kalau kalian bingung apa itu fx, apa itu gx, yaitu bilangan yang memuat variabel atau variabel x. Nah, jadi nanti entah di atasnya ada variabel, di bawahnya ada variabel. Nah, yang pasti nanti bentuknya kurang lebih 4 ini. Oke, langsung saja kita masuk ke sifat-sifatnya. Nah, ini sifat-sifat bilangan rasional atau yang lebih familiar dengan kita disebut dengan pecahan. Terus dulu, pecahan. Oke, nah yang pertama ada, ini yang pertama, positif dibagi positif hasilnya apa? Ya positif. Lalu negatif dibagi negatif hasilnya apa? Hasilnya juga positif. Yang ketiga, positif dibagi negatif hasilnya negatif. Lalu yang keempat, negatif dibagi positif hasilnya apa? Ya negatif. Nah, lalu sebagai tambahan, ketika kita belajar tentang bilangan rasional atau pecahan, maka kita tidak boleh membagi dengan 0. Tidak boleh membagi dengan 0. Membagi dengan 0. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena ketika sesuatu dibagi dengan 0, maka hasilnya menjadi tidak tentu atau tidak dapat ditentukan. Nah, lalu sifat yang lain adalah ketika 0 dibagi dengan sesuatu, maka hasilnya juga pasti 0. Nah, dari keempat sifat ini akan menjadi modal untuk yang kita pelajari berikutnya. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. X kurang 1 per X plus 2 lebih dari 0. Nah, kita lihat dulu nih bentuknya. X min 1 per X plus 2 lebih dari 0. Kita tanda ini. Nah, lebih dari 0 berarti bilangannya apa? Bilangannya bilangan positif. Berarti ini adalah bilangan positif. Kita tulis dulu. Positif. Oke, positif. Nah, positif tadi apa? Bisa dihasilkan dari positif dibagi positif atau negatif dibagi negatif. Maka kita akan pecah ini menjadi 2 kasus. Yang pertama, ketika X min 1 dan X plus 2-nya sama-sama positif. Lalu yang kedua adalah ketika X min 1 dan X plus 2-nya sama-sama negatif. Oke, kita mulai dari kasus yang pertama. X min 1 lebih dari 0 dan X plus 2 juga lebih dari 0. Oke, nah kita mulai dari sini. X min 1 lebih dari 0. Kedua ruas sama-sama kita tambahkan 1 biar di kiri sisa X. Lalu ruas kanan ditambah 1 juga. 0 tambah 1 jadi 1. Jadi X lebih dari 1. Oke, yang kedua. X plus 2 lebih dari 0. Kedua ruas kita kurangkan dengan 2. X plus 2 kurang 2 jadi X. 0 kurang 2 jadi negatif 2. Di negatif 2. Nah, ini hasil ketika X-nya X min 1 dan X plus 2 lebih dari 0 atau bilangan positif. Nah, hasilnya ini X lebih dari 1 dan X lebih dari negatif 2. Nah, sekarang kita sebelum lanjut ke part yang ini, kita simpulkan dulu. Di sini yang pertama ada X lebih dari 1. Yang di sini X-nya lebih dari negatif 2. Nah, kita lihat nih. X-nya lebih dari 1, ini X-nya lebih dari negatif 2.
kita akan mencari irisannya. Kita lihat, X lebih dari 1, maka pastilah X itu juga lebih dari negatif 2. Berarti kita ambil yang ini aja. Nah, jadi kita ambil bagian ini aja. Nah, kita ambil X-nya lebih dari 1. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu ketika X min 1 kurang dari 0 dan juga X plus 2 juga kurang dari 0, atau dua-duanya merupakan bilangan negatif, karena negatif dibagi negatif hasilnya juga positif. Oke, kita masuk. Nah, yang pertama, X min 1 kurang dari 0, jadi kedua ruas kita tambahkan 1, jadi X min 1 tambah 1 jadi X, 0 ditambah 1 jadi 1, X kurang dari 1. Lalu yang kedua, X plus 2 kurang dari 0, maka kedua ruas kita kurangkan 2, X plus 2 kurang 2 jadi X, 0 dikurang 2 jadi negatif 2. Oke, nah kita lihat lagi kayak tadi. Nah, di sini X-nya kurang dari 1, di sini X-nya kurang dari negatif 2. Nah, gimana kita nyari kesimpulannya? Kita cari irisannya, mana yang memuat keduanya. Nah, kita lihat, X kurang dari negatif 2, pastilah X itu juga kurang dari 1, karena negatif 2 kurang dari 1, ya kan? Nah, berarti kita ambil yang ini. Nah, kita ambil yang X kurang dari negatif 2. Berarti kesimpulannya apa dong? Kesimpulan kita tulis. Kesimpulan. X lebih dari 1 atau X kurang dari negatif 2. Kalau kita tulis di garis bilangan, ini negatif 2, di sini 1. Oke. Nah, jadi ke sini. Set. Nah, ini kesimpulannya. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua gimana? Cara yang kedua kita akan mencari pembuat 0. Cara 2 kita tulis. Cara 2. Pembuat 0. Nah, apa itu pembuat 0? Yaitu ketika bilangan itu kita masukkan, maka hasilnya sama dengan 0. Atau ketika kita di aljabar, kita menentukan penyelesaian. Oke? Kita cari pembuat 0 pada penyebut dulu, pada pembilang dulu. X min 1 kita sama dengan 0 dulu. Nah, biar hasilnya 0 gimana? Kita cari X-nya yang menghasilkan persamaan ini menjadi 0. Oke? Kita tambahkan 1 di kedua ruas. X kurang 1 ditambah 1 jadi X, 0 ditambah 1 jadi 1. Maka pembuat 0 pada X min 1 adalah X sama dengan 1. Lalu pembuat 0 yang kedua, X plus 2 sama dengan 0. Kayak tadi, kita akan hilangkan yang non variabelnya, yaitu plus 2. Gimana? X plus 2 kita kurangkan dengan 2 di kedua sisi. X plus 2 dikurang 2 berapa? Jadi X, 0 dikurang 2 jadi negatif 2. Nah, ini pembuat. Nah, titik-titik ini, hasil-hasil ini kita namakan sebagai titik kritis. Titik kritis. Oke. Nah, sekarang selanjutnya apa? Kita bikin garis bilangan dulu. Garis bilangan, set. Di sini ada 1, di sini ada negatif 2. Oke. Nah, karena tandanya lebih dari aja, bukan lebih dari sama dengan, maka kita bulatin yang kosong, bulatnya kosong. Oke. Nah, sekarang kita cek mana daerah yang menjadi daerah penyelesaian. Gimana caranya? Kita ambil sembarang titik di antara interval. Misalnya kita ambil titik 0. Titik 0 di mana? Titik 0 ada di sini. Nah, ini 0. Di antara 1 dan di antara negatif 2. Kita ambil titik 0. Kita masukkan ke sini. Ke persamaan. Kita masukkan 0 ke persamaan yang tadi. Persamaan yang di atas.
Jadi 0 kurang 1 per 0 tambah 2 sama dengan berapa? Sama dengan negatif 1 per 2. Ini kurang dari 0. Kita cek. Negatif setengah kurang dari 0. Kita cek ke sini. Nah, tandanya kan lebih dari. Di sini tandanya kurang dari. Maka ini berarti bukan daerah penyelesaian. Bukan himpunan penyelesaian, bukan HP kita tulis. Nah, berarti ini bukan 0, bukan daerah penyelesaian. Berarti daerah penyelesaiannya mana? Selain interval yang memuat 0, berarti ke sini dan ini ke sini. Nah, gitu caranya. Sama kayak cara sebelumnya. Oke? Sampai situ dulu. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.